menjauhi segala larangan-larangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang kebahagiaan dunia dan juga keselamatan di akhirat, maka jika hal itu dihubungkan dengan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin kebaikan dunia, maka perbaikilah urusan akhiratnya. Artinya, jika kita sebagai orang-orang yang beriman ingin kebaikan dan kebahagiaan di dunia, maka tentu kita harus memperbaiki urusan akhirat, urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan akhirat juga ditentukan dan diawali daripada kebahagiaan dan kehidupan di dunia ini. Maka agama Islam dihadirkan yaitu untuk mengantarkan manusia kepada kebaikan, mengantarkan manusia kepada kebenaran, dan juga mengantarkan manusia kepada yang namanya kebahagiaan. Selanjutnya ada istilah dalam kebahagiaan itu yang disebut dengan farah atau farhun, dan juga sa'adah. Sa'adah atau kebahagiaan adalah gabungan antara kesenangan, sukacita, kesedihan, dan juga di dalam menyikapi musibah itu sendiri. Di mana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang baik, dengan amal-amal yang saleh, dan janganlah mensekutukan Allah dengan selainnya di dalam beribadah kepadanya. Amal saleh adalah amal yang murni, amal yang suci, yang tidak bercampur dengan kerusakan, yang tidak bercampur dengan sombong, bangga diri, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun ada yang namanya kebahagiaan yang semu, fata morgana, atau yang disebut dengan sukacita atau kesenangan belaka. Sukacita adalah faktor kebahagiaan manusia karena di luar dirinya, seperti mendapat pujian, mendapat hadiah, mendapat pemberian dari orang lain yang bersifat bendawi atau duniawi. Itu namanya sukacita. Sedangkan kebahagiaan adalah sesuatu yang terus bertahan, terus berlangsung, dan itu berasal dari diri kita sendiri, dari keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kebahagiaan itu adalah berasal dari keluarga. Maka kata baginda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, karena dari keluarga itulah akan lahir kebahagiaan yang menyertai kita, yaitu keluarga yang baik, keluarga yang soleh dan solehah akan memberikan kebahagiaan bagi kita, atau akan memberikan rasa kebahagiaan baik di dunia sampai juga di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga adalah merupakan kebahagiaan yang hakiki dan ma'nawi. Surga bukanlah tempat ketika sebuah nikmat dibandingkan dengan yang lainnya. Karena sumber awal dari sebuah kesengsaraan adalah ketika kita membandingkan antara satu nikmat dengan nikmat yang lainnya. Misalnya ketika kita merasa hidup kita susah. Kenapa kita merasa hidup kita susah? Karena dibandingkan dengan orang lain yang mungkin hidupnya lebih baik atau lebih senang dari kita. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itulah awal daripada kesengsaraan. Tetapi ketika kita melihat sebuah nikmat adalah sesuatu pemberian dari Allah, maka kita tidak akan membandingkan dengan nikmat yang lainnya, karena
sang pemberi nikmat itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang tanpa membandingkan. Maka bagi seorang istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Siti Khadijah, ketika ditimpa masa sulit, yaitu ketika beliau terusir atau diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, baginda Nabi dan keluarganya selama 3 tahun menemani baginda Nabi. Bagi istri baginda Nabi, yaitu Sayyidina Khadijah, merasa pada masa-masa sulit itulah menjadi masa-masa yang paling bahagia, karena beliau menjadi sangat dekat dengan dan sangat erat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan para perempuan dan mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan diberikan kehidupan yang baik dan juga kebahagiaan serta ketentraman selama di dunia, dan kami berikan mereka pahala berdasarkan amal terbaik yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang didasarkan kepada keimanan, sehingga kesulitan apapun tidak akan dianggap sebagai kesulitan. Kesulitan di dalam mencari rezeki adalah cara bagi Allah dalam mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa dan kesalahan hambanya di masa lalu, juga dengan berbuat baik dan berkhidmat yang didasari dengan amal soleh dan keikhlasan, tidak berharap pamrih dan balasan apapun. Jadi keimanan dan amal soleh dan mentafakuri ayat-ayat kebesaran Allah, disitulah akan muncul rasa tunduk, rasa hormat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh akan mendorong perkhidmatan untuk kemuliaan Islam dan umat Islam itu sendiri, dan umat Islam harus senantiasa bersatu berbahagia dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bermasyarakat, baik masa kini dan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi yunfikuna fi sabilillah